kita akan memahami mengenai bagaimana cara penggunaan bahan kimia untuk keperluan kegiatan di laboratorium. Perlu diperhatikan bahwa ketika kita akan melakukan analisis di laboratorium, bahan-bahan yang kita perlukan untuk bahan-bahan kimia, sebelumnya kita perlu list terlebih dahulu apa saja yang kita perlukan berdasarkan prosedur penelitian maupun praktikum. Setelah itu, lalu kita siapkan bahan-bahan tersebut dalam jumlah secukupnya sesuai keperluan dari prosedur tersebut. Nah, berikut adalah contoh penyajian bahan-bahan kimia untuk kegiatan di laboratorium. Dalam kegiatan praktikum maupun penelitian di laboratorium, sebaiknya bahan-bahan kimia yang kita perlukan tidak kita ambil langsung dari tabung stok. Namun, kita tuangkan bahan-bahan yang tersebut ke dalam botol penyimpanan bahan sementara yang berukuran lebih kecil. Contohnya adalah Benedict untuk keperluan reaksi secara kualitatif, di mana Benedict ini kita tampung terlebih dahulu di dalam botol reagen pada jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada reagen iod, ada iod Hubble dan iod Encher untuk keperluan kualitatif karbohidrat maupun lipid. Sebaiknya kita simpan pada tabung atau pada botol tetes seperti ini, karena untuk prosedur penggunaan iod Hubble atau iod Encher ini digunakan dalam jumlah tetesan, sehingga letakkan pada botol yang dilengkapi dengan tutup pipet tetes sebagai berikut. Nah, seperti ini, sehingga memudahkan kita untuk mengambil iod sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Reagen lainnya yang diperlukan dalam jumlah tetesan dapat juga disimpan pada tabung yang sama seperti reagen Molish dan reagen-reagen lainnya. Ini adalah reagen Celia One-Off yang ditampung pada botol reagen untuk keperluan praktikum. Ada reagen fosfomolibdat Barfoot untuk keperluan analisis protein. Ada reagen Barfoot yang diambil dari larutan stok. NaOH 10%, glukosa 1%, di mana glukosa 1% ini dibuat dari larutan stok, dibuat dari serbuk glukosa. Buat konsentrasi glukosa sesuai dengan prosedur. Begitupun untuk fruktosa 1%, dibuat terlebih dahulu larutan fruktosa 1% dari serbuk fruktosa stok. Hal yang sama juga dipersiapkan untuk sukrosa 1%. Tentunya kita perlu memperhatikan pelarut yang tepat untuk pembuatan beragam larutan tersebut, sehingga diperoleh larutan yang homogen. Ada maltosa 1%, pati teknis. Perlu juga diperhatikan bagaimana prosedur pembuatan larutan pati ini. Ada reagen CuSO4 0,1%, reagen Hopkins-Scholl, reagen Milon, gelatin, salah satu sampel dalam pengujian protein,
di mana gelatin dengan konsentrasi 2% ini dibuat dari serbuk stok gelatin. Kasein juga merupakan salah satu sampel dalam pengujian protein yang dibuat dari stok serbuk kasein. Ada juga larutan fenol, di mana fenol ini perlu diperhatikan sifatnya, maka penggunaannya juga perlu hati-hati. Kloroform juga memiliki tingkat resiko tertentu, serta beragam sampel atau reagen serbuk diletakkan pada wadah khusus untuk serbuk pada jumlah yang kecil. Ya, berikut tata cara pemakaian atau penggunaan bahan kimia yang baik selama praktikum, sehingga kita tidak perlu mengambil langsung dari tabung atau botol stok bahan kimia. Botol bahan kimia bisa tetap disimpan di ruang penyimpanan bahan tersebut, sehingga terhindar dari risiko kontaminasi maupun mencegah bahaya atau risiko kecelakaan di laboratorium. Semoga ya baik. Setelah kita memahami bagaimana penggunaan dan sifat-sifat dari bahan-bahan kimia, mari kita memahami bagaimana penggunaan lemari asam ketika kita bekerja dengan bahan-bahan kimia yang memiliki sifat-sifat berbahaya. Di antaranya adalah korosif, mudah terbakar, mudah meledak, atau karsinogen maupun iritan. Maka sebaiknya kerjakan di dalam lemari asam. Lemari asam ini sebelumnya kita nyalakan dahulu lemari asam. Lemari asam ini dilengkapi dengan sistem penyedot udara yang nanti sistem ini akan mengambil uap-uap atau udara-udara dari hasil reaksi di dalam lemari asam, diambil dan dibuang ke luar ruangan, yaitu terdapat saluran khusus dari dalam ruangan lemari asam ini dialirkan melalui pipa yang tersambung ke sistem pembuangan di atas atau di atap laboratorium, sehingga uap-uap dari hasil reaksi maupun uap-uap dari bahan-bahan kimia yang kita gunakan tidak terhirup secara langsung. Nah, baik, sebaiknya kita bisa nyalakan lampu untuk bekerja di dalam lemari asam agar lebih jelas. Adapun contoh dari bahan-bahan kimia yang dikerjakan di lemari asam diantaranya adalah ada senyawa asam asetat glasial 100%, di mana di sini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan bersifat mudah terbakar serta korosif, sehingga sebaiknya kerjakan di lemari asam agar meminimalisasi risiko kecelakaan di laboratorium. Sebelumnya, seperti yang sudah disampaikan, untuk penggunaan bahan-bahan kimia kita siapkan dahulu ke dalam wadah prereaksi atau reagen, sehingga pemakaiannya lebih nyaman. Tidak diperkenankan untuk mengambil langsung dari tabung stok. Adapun bahan lainnya yaitu contohnya adalah asam klorida pekat, dietil ether yang menghasilkan uap yang cukup menyengat, ether, kloroform dengan sifat-sifatnya, serta asam nitrat dengan tingkat kemurnian 65%. Senyawa asam ini bersifat oksidator dan korosif, sehingga perlu hati-hati dalam penggunaan bahan-bahan kimia ini. Adapun dalam bekerja di lemari asam, kita perlu mempersiapkan dengan baik alat-alat yang diperlukan, sehingga
lebih efisien dan lebih rapih dalam bekerja di lemari asam. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Jika reaksinya menggunakan tabung reaksi, maka siapkan tabung reaksi beserta raknya di dalam lemari asam, pipet yang diperlukan sesuai dengan jumlah yang diperlukan di dalam prosedur, penjepit tabung reaksi jika reaksi tersebut menghasilkan panas atau mengeluarkan panas, dan lebih aman lagi walaupun tidak menggunakan panas, sebaiknya gunakan tabung reaksi agar menghindari kontak dengan tangan. Pipet sesuai dengan bulb sesuai dengan pipet yang digunakan. Dan yang lebih penting lagi, untuk peneliti ataupun praktikan dalam bekerja di lemari asam, terlebih dahulu gunakan sarung tangan, pasang sarung tangan dengan baik, kenakan jas lab dengan baik, kancingkan dengan rapi, dan bila perlu menggunakan masker pelindung untuk mencegah terhirupnya uap yang dihasilkan dari reaksi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai bekerja di dalam lemari asam menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Semoga bisa dipahami dengan baik.